Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali saya ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih diberikan kesempatan pada kali ini untuk mempresentasikan materi perilaku organisasi terkait dengan konsep dasar perilaku organisasi dan perkembangannya. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seterusnya yang sama-sama kita hormati yaitu dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi yaitu Ibu Profesor Nur Hizrah Gistidiati MSD. Dan seterusnya teman-teman yang satu mata kuliah yaitu perilaku organisasi. Pada kesempatan kali ini saya Novira Ramadhani dengan NIM 22002124 ingin menjelaskan materi terkait konsep dasar perilaku organisasi dan perkembangannya. Seperti yang kita tahu, kata perilaku dan organisasi itu tidak asing di telinga kita, ya teman-teman, apalagi perilaku organisasi pasti kita tentu pernah mendengarnya. Secara umum sebelum masuk ke pembahasan materi kita yang pertama yaitu terkait pengertian perilaku organisasi, di sini saya ingin menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu perilaku dan organisasi secara umumnya teman-teman. Yang pertama tuh kita lihat perilaku. Perilaku itu adalah skala bentuk tindakan atau respon individu maupun kelompok terhadap stimulus, baik itu internal maupun eksternal, yang dapat diamati maupun yang tidak terlihat. Sedangkan organisasi itu adalah sebuah sistem sosial yang mungkin terstruktur, yang terdiri dari individu atau kelompok yang tentunya mereka saling bekerja sama dengan tujuan yang sama yang hendak mereka capai. Nah, jadi ketika kita berbicara sebuah organisasi, pasti di dalamnya itu pasti ada beberapa manusia atau individu, di mana setiap individu atau manusia itu tentu memiliki suatu karakteristik, kepribadian, dan sifat yang berbeda-beda. Itulah yang bisa kita katakan bahwa setiap organisasi itu memiliki perilaku yang harus diamati, yang tentunya ini akan berdampak pada kinerja sebuah organisasi. Baik, selanjutnya itu kita lihat itu apa perilaku organisasi. Di sini menurut Mohed dan Griffin, dia mengatakan perilaku organisasi adalah sebuah kajian, studi, pembelajaran yang sistematis tentang perilaku individu atau kelompok dalam sebuah organisasi serta dampaknya terhadap efektivitas organisasi. Jadi, menurut Griffin nih, perilaku organisasi itu adalah ilmu yang mengkaji perilaku individu yang di dalam organisasinya serta dampak terhadap organisasi itu sendiri. Sedangkan menurut Widianti itu sendiri, perilaku organisasi itu adalah ilmu juga yang mempelajari bagaimana cara manusia itu berinteraksi dengan lingkungan kerjanya, serta bagaimana mereka yang ada di dalam organisasi itu dapat mempengaruhi tujuan atau pencapaian tujuan organisasi tersebut. Sedangkan menurut Sita, perilaku organisasi itu ialah suatu pendekatan interdisipliner. Artinya itu mencakup semua ilmu yang menggabungkan psikolog, sosiologi, antropologi, dan ilmu manajemen untuk memahami dan mengarahkan perilaku manusia dalam sebuah organisasi. Jadi dari ketiga pendapat para ahli ini dapat kita simpulkan bahwa perilaku organisasi itu adalah suatu ilmu atau suatu kajian yang membahas suatu perilaku individu, kelompok, dan organisasi secara menyeluruh dengan tujuan tentunya menciptakan efektivitas dan efisiensi kerja serta keseimbangan antara kepentingan individu dan organisasi. Selanjutnya itu apa sih pentingnya kita tentunya sebagai mahasiswa untuk mempelajari perilaku organisasi yang tentunya kita sendiri itu adalah mahasiswa di bidang pendidikan. Pertama tuh mempelajari perilaku organisasi itu sangat penting
Dimana kita tahu setiap organisasi itu pasti memiliki karakteristik sifat dari individunya itu berbeda-beda. Tentunya dalam organisasi itu tujuan yang dihendak dicapai pun harus sama. Tentunya dari segi kita mempelajari perilaku organisasi, tentunya ini akan membantu organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif. Dengan cara apa? Dengan memahami perilaku-perilaku individu yang ada di dalam itu dan eh, perilaku individu, kelompok dan organisasi itu sendiri. Dan di sini ada beberapa eh, eh, pentingnya mempelajari perilaku organisasi itu sendiri. Pertama tuh karena perilaku organisasi itu untuk gunanya tuh untuk meningkatkan produktivitas efektivitas kerja. Dengan mempelajari perilaku organisasi, bisa jadi pimpinan dalam sebuah organisasi itu dapat memahami, dapat memahami apa yang perlu ditingkatkan, apa yang perlu diperbaiki, apa perlu yang dibenahi, yang tentunya ini akan meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Yang kedua tuh dengan pemahaman, dengan adanya pemahaman terhadap perbedaan individu dan hubungan manusia dalam sebuah organisasi itu tentunya akan menjadi sebuah kunci menciptakan kerjasama. Dan tentunya akan menciptakan kerjasama dan hubungan harmonis antar apa yang ada di dalam sebuah organisasi itu manusianya. Yang ketiga tuh di era yang perkembangan zaman yang semakin berubah, semakin cepat perkembangan zaman perubahan yang ada, yang tentunya perilaku organisasi ini juga berperan penting untuk menjawab semua tantangan globalisasi, digitalisasi, dan keberagaman apa saja yang ada dalam sebuah organisasi tersebut. Tentunya secara umum, secara kesimpulan, perilaku organisasi itu tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola sumber daya manusianya secara internal, tetapi juga sebagai strategi agar organisasi mampu beradaptasi dan tetap kompetitif dan relevan dalam menghadapi perubahan yang ada. Selanjutnya yaitu sejarah perkembangan perilaku organisasi. Ada beberapa tahapan yang dilalui dalam perkembangan perilaku organisasi ini. Itu di sini saya akan menjelaskan itu ada 4 tahap. Pertama tuh ada era klasik, yang mana dalam era ini menekankan efisiensi dan produktivitas kerja. Pada era ini manusia tuh lebih dianggap sebagai mesin yang tentu bekerja untuk mencapai hasil yang maksimal. Biasanya ini tokoh yang terkenal dalam era klasiknya seperti Taylor, Max Weber, dan lain-lain. Yang kedua itu ada era human relation, di mana di sini lebih menekankan bahwa perhatian, dukungan, dan pengakuan dari atasan pemimpin itu sendiri itu mempengaruhi bagaimana produktivitas karyawan itu daripada hanya sekedar melihat kondisi fisik yang ditekan untuk terus bekerja. Yang ketiga yaitu ada era behavior science, yaitu menekankan bahwa manusia itu bukan hanya sebagai faktor produksi, faktor menghasilkan, tapi juga dianggap sebagai makhluk sosial juga. Makhluk sosial psikologis yang perilakunya itu harus dipahami agar organisasi berjalan efektif. Sedangkan terakhir itu ada era kontemporer dan digital, yang ini seperti sesuai dengan yang katakan tadi, di mana ada perkembangan perubahan yang sangat cepat tuh, di mana menekankan pada era ini menekankan kemampuan adaptif terhadap tantangan globalisasi, digitalisasi, dan keberagaman. Di setiap keempat era ini, tahapan ini tentunya ada kelebihan dan kelemahannya masing-masing. Kita lihat. Era klasik ini kelebihannya itu menekankan efisiensi dan struktur kerja yang jelas, birokrasinya jelas. Kelemahannya tentu terlalu kaku dan mengabaikan aspek manusia, di mana di sini pada era ini manusia hanya dianggap sebagai mesin ya, yang kerja. Yang kedua itu ada era hubungan manusia. Kita lihat kelebihannya itu memperhatikan motivasi dan hubungan sosial. Tentunya kelemahannya itu idealistik dan kurang menekankan struktur formal. Yang ketiga itu ada era ilmu perilaku,
behavior science. Kelebihannya tentu menawarkan pemahaman secara eksplisit atau menyeluruh tentang motivasi dan kepemimpinan itu mempengaruhi sebuah produktivitas dalam sebuah organisasi itu. Kelemahannya itu sulit diaplikasikan karena terlalu banyak teori yang akan dipelajari. Yang terakhir itu era modern atau kontemporer, kelebihannya itu tuh fleksibel dan adaptif sesuai dengan situasi organisasi. Kelemahannya tentu abstrak dan bisa menimbulkan kebingungan dalam praktik. Jika tidak dipegang, jika tidak dipimpin oleh pemimpin yang tentu memahami bagaimana jalannya sebuah bagaimana perilaku organisasi di era modern atau kontemporer ini. Yang ketiga tuh kita lihat apa itu perbedaan perilaku organisasi dengan perilaku ilmu lainnya. Secara umum tuh perbedaan utama perilaku organisasi dengan ilmu perilaku lainnya itu terletak pada orientasinya yang lebih aplikatif dan kontekstual dalam organisasi. Kenapa? Karena eh, perilaku organisasi ini tidak hanya membahas satu aspek saja, seperti aspek psikologis, aspek sosial, atau budaya secara terpisah, tetapi mengintegrasikan seluruh atau berbagai disiplin ilmu untuk memahami perilaku individu dan kelompok demi meningkatkan efektivitas dan efisiensi serta kinerja organisasi. Selanjutnya itu kita ada bahas ruang lingkup dan kajian perilaku. Seperti yang kita tahu, seperti yang dibahas sebelumnya, perilaku organisasi itu sebuah ilmu kajian yang mengkaji bagaimana individu dan kelompok itu berperilaku dalam suatu organisasi serta bagaimana perilaku tersebut mempengaruhi efektivitas organisasi itu sendiri. Di sini ada beberapa ruang lingkup utama dari perilaku organisasi, yaitu meliputi tingkatan kajian, yaitu pertama itu tingkat individu, mana dalam ini tentunya ruang lingkup itu mencakup aspek-aspek yang terkait dengan individu itu sendiri seperti kepribadian, sikap, persepsi, motivasi, kerja, dan proses belajar yang mempengaruhi kinerja seseorang dalam organisasi. Sehingga apa dampaknya nanti bagi organisasi. Yang kedua itu ada tingkat kelompok, yaitu tentunya mencakup yang apa ada dalam kelompok kan tingkatan kelompok, misalnya seperti dinamika kelompok, komunikasi, kepemimpinannya, konflik, serta pengambilan keputusannya secara bersama. Yang ketiga itu ada tingkat organisasi, yaitu di mana mencakup bagaimana budaya organisasi, struktur organisasi, sistem kerja, perubahan organisasi serta interaksi dengan lingkungan eksternalnya itu bisa mempengaruhi bagaimana kinerja atau produktivitas dari suatu organisasi itu sendiri. Jadi teman-teman, dari pembahasan saya sebelumnya, mulai apa itu pengertian perilaku, apa pentingnya mempelajari perilaku, apa sejarah dan pengembangan perilaku organisasi itu sendiri. Tentunya di sini saya dapat menyimpulkan secara materi yaitu pada kesempatan kali ini bahwa perilaku organisasi itu adalah sebuah ilmu yang penting, sebuah kajian yang penting, sebuah bidang ilmu yang penting, yang tentunya mempelajari bagaimana hubungan perilaku manusia, hubungan individu dan kelompoknya, organisasi itu mempengaruhi dampak kinerja efektivitas dari sebuah organisasi. Dalam organisasi, mustahil seorang pemimpin akan berhasil membawa peningkatan bahwa hasil yang maksimal tanpa memahami, tanpa mengaplikasikan namanya perilaku organisasi ini. Jadi dalam sebuah organisasi itu penting bagi seorang pemimpin itu tuh memahami para karyawan-karyawannya, para bisa katakan bawah-bawahannya. Tanpa itu mungkin pemimpin tidak bisa dikatakan pemimpin yang berhasil jika tidak bisa memahami apa itu perilaku organisasi. Mungkin itulah pembahasan materi dari saya. Yang namanya manusia pasti ada hilaf dan kurangnya. Pada kesempatan kali ini, saya mohon maaf jika ada kesalahan atau kurang dari pembahasan materi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.